Chapter 181 Book 9. B9C2, Membunuh Instan. Yan Mo tersenyum tetapi karena dia menatap semua orang dari bagian atas aula dan karena kata-katanya yang sederhana mengandung tekanan, semua orang memiliki perasaan yang berat. Tekanan. Tidak hanya itu tekanan yang datang dari Yan Mo sendiri, itu juga tekanan yang datang dari kekuatan Xiu Yaois yang luas dari wilderness di belakang Yan Mo. Yan Mo, kamu benar-benar masih sama dengan kamu di masa lalu. Azure Dragon berbicara pada dirinya sendiri sambil melihat Yan Mo. Ada senyum frustasi samar di sudut mulutnya. Dia tahu bahwa mungkin mustahil bagi Yan Mo untuk mengingatnya, tetapi dia tidak bisa melupakan Yan Mo. Sosok yang lemah dan kecil, menyendiri dan sombong di masa lalu selalu ada di pikiran Azure Dragon. Mungkin siapapun dari generasi yang sama dengan Azure Dragon Yan Lang di keluarga Yan dari klan naga tidak akan pernah melupakan nama Yan Mo. Ida berkata dengan senyum tipis, Brother Yan Mo, apa yang baru saja Anda katakan benar-benar membuat kami melompat keluar dari kulit kami. Jadi ternyata kita dari dunia Xiuzhen di luar negeri telah melihat langit dari dasar sumur. Binatang ilahi Dacheng dan iblis longgar kesusahan ke-12, ya ampun, mereka berdua ahli super yang bisa mengubah dunia menjadi luar. Petik 2. Yan Mo perlahan membelai ekor lembut kucing salju itu, tidak mengatakan apa-apa. Baiklah, kamu akan menjadi salah satu peserta dalam membuka Nine Sword Immortal Mansion. Adakah yang menentang ini? Ida setuju sendiri begitu saja. Qin Yu melihat Old Freak Triad, Azure Dragon dan yang lainnya kemudian bertukar senyum dengan Hou Fei dan berkata, saya tidak keberatan. Saudara-saudaraku dan aku bahkan tidak menganggap serius mencari pedang giok ke-9. Jika saudara Yan Mo bergabung dengan kami, maka jadilah itu. Petik 2. Old Freak Triad juga berkata dengan anggukan, aku juga tidak keberatan. Ketika hal-hal telah mencapai tahap ini, tidak ada yang akan tidak setuju. Yang Mulia Yansu, Azure Dragon dan yang lainnya semuanya mengangguk setuju. Haha, dengan senyum lebar, Yan Mo tiba-tiba berdiri dan tertawa terbahak-bahak. Jubahnya secara otomatis mengembang seakan-akan tertiup angin. Ini sangat bagus. Karena Anda semua setuju, semuanya sederhana. Sekarang mari kita gunakan 9 pedang batu giok kami untuk menemukan lokasi dari Nine Sword Immortal Mansion. Petik 2. Lokasi The Nine Sword Immortal Mansion. Tidak perlu terburu-buru. Kita sebaiknya meninggalkan tempat ini sebelum mencari lokasi 9 pedang abadi rumah, kata pendeta Yansu sekaligus. Yang Mulia Yansu benar. Lebih baik kita pergi dari sini lalu bicara lagi, Dilong juga berkata sambil tersenyum. Yan Mo tiba-tiba melihat Dilong dan berkata dengan ekspresi dingin, siapa kamu? Semua orang di tempat itu merasa ragu. Menilai dari perilaku Yan Mo beberapa saat yang lalu, ia harus tahu betul tentang dunia Xiuzhen di luar negeri, tapi mengapa ia mengajukan pertanyaan ini sekarang? Apakah hanya karena dia ingin membuat Dilong kehilangan muka? Dilong tidak keberatan dan langsung berkata, aku Dilong dari Nine Demons Hall. Oh, kamu adalah kakak dari 9 cacing kecil. Ah, sekarang hanya ada 4 cacing kecil yang tersisa, kan? Nada bicara Yan Mo mengandung kesombongan. Jelas dia melihat ke bawah di Nine Demons Hall. Wajah-wajah Dilong, Dijian dan Disu berubah warna. Namun, pada saat ini, kucing bersalju itu menatap mereka bertiga dengan mata emasnya. Ekspresi mereka berubah lagi dan akhirnya mereka benar-benar menekan kemarahan mereka. Lawannya berada di tahap Kongming Tengah dan bahkan binatang ilahi sedangkan mereka hanyalah naga air setan ungu tahap Dongsu. Kesenjangan dalam kekuasaan benar-benar terlalu besar. Haha, kamu semua ingin keluar, bukan? Yah, saya juga tahu bahwa Anda takut saya akan menggunakan formasi hebat di sini untuk membatasi Anda, tetapi Anda salah paham. Yan Mo lincah. Sekarang dia terlihat seperti telah dianiaya. Dia turun ke bagian bawah aula. Bagian yang mengarah langsung ke permukaan tanah tiba-tiba muncul di atas aula. Ikuti aku, semuanya. Yan Mo terbang ke udara. Kucing bersalju itu kemudian terbang mengejarnya. Tiba-tiba, tubuh singa naga dan singa Hongluan menyusut beberapa kali. Setelah itu, mereka juga terbang ke permukaan tanah melalui bagian ini. Para ahli dari Penglai Immortal Region, Purple Flame Devilis Dungeon, Blue Water Mansion, Azure Dragon Palace, Nine Demons Hall dan Stellar Tower semua saling memandang.
Meskipun mereka tidak dapat memastikan apakah bagian ini berbahaya atau tidak, mereka juga tidak bisa tinggal di sini. Jadi pada akhirnya mereka tidak punya pilihan selain terbang dengan hati-hati melalui bagian ini. Beruntung bagi mereka, Yanmo tidak melakukan tindakan kejam dan semua orang akhirnya sampai ke permukaan tanah dengan aman. Setelah mencapai tanah, mereka memilih area di padang rumput sebagai tempat negosiasi. Kucing bersalju kini telah berubah menjadi manusia berkepala kucing yang tubuhnya tampak tertutup lapisan bulu bersalju. Dia berdiri di samping Yanmo dengan ekspresi dingin, melirik semua orang dengan murid emasnya. Semua orang kemudian duduk dengan kaki bersilang di rumput lembut padang rumput dalam lingkaran. Total ada 9 pedang batu giok. Saya tidak tahu berapa banyak dari mereka yang Anda miliki, tetapi saya sudah memberitahu Anda bahwa saya adalah pemegang pedang batu giok ke-9, kata Yanmo tersenyum. Pendeta Yansu berkata, wilayah kekal penglai saya memiliki pedang pertama. Ida memberikan beberapa tawa dan berkata, Purple Flame Devilis Dungeon milikku memiliki sedikit lebih banyak, pedang ketiga dan kelima, total 2 pedang. Azure Dragon berkata, aku punya 2 pedang batu giok, yang keempat dan ketujuh. Menara Stellar memiliki pedang ke-8, kata Qin Yu. Grand Founder Triayat berkata dengan, The Blue Water Mansion hanya memiliki pedang kedua. Dilong juga berkata sambil tersenyum, Aula 9 Demons memiliki pedang giok ke-6. Mendengar ini, Yanmo melihat Dilong kemudian berkata dengan keras. Saya percaya semua orang telah melihat melalui slip batu giok dalam kasus batu giok hitam. Jadi Anda harus tahu cara menggunakan pedang 9 batu giok untuk menemukan lokasi 9 Sword Immortal Mansion, kan? Itu kepastian benar, kata pendeta Yansu acuh tak acuh. Dalam hal ini, mari kita cari lokasi dari Nine Sword Immortal Mansion, oke. Yanmo membuat lambaian tangannya. Pedang giok ke-9 menjadi yang pertama untuk mengirim berbagai sinar cahaya dan melayang tinggi di udara. Azure Dragon juga membuat lambaian tangannya. 2 pedang gioknya juga memancarkan sinar cahaya kemudian melayang di udara untuk mendekati pedang giok ke-9. Setelah itu, Qin Yu, Old Freyak Triayat, Pendeta Yansu, Dilong dan Yida semua secara mental mengaktifkan pedang giok mereka, membuat mereka mengirimkan sinar cahaya dan melayang di udara. Pedang 9 jade membentuk lingkaran dengan setiap pedang memancarkan cahaya yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, lampu-lampu dari 9 pedang perlahan-lahan bersatu satu sama lain. Cahaya gabungan itu kemudian menyebar ke beberapa pemegang pedang, menutupi mereka. Qin Yu, Azure Dragon, si tua bermata 3, Dilong, Yida, Pendeta Yansu dan Yanmo semuanya bermandikan cahaya itu. Setelah beberapa saat, cahaya menghilang dan 9 pedang terbang kembali ke tangan pemiliknya masing-masing. Sekarang 7 dari mereka semua memiliki senyum tipis di wajah mereka. Namun, hanya dalam beberapa saat, mereka mengerutkan kening dalam-dalam. Mereka sudah tahu lokasi Nine Sword Immortal Mansion, tetapi mengetahui tidak berarti mereka bisa masuk dengan mudah. Saya tidak pernah berharap itu berada di Chaotic Astral Ocean, kata Pendeta Yansu mengerutkan kening. Meskipun itu hanya di tepi samudra Chaotic Astral, kita harus pergi dalam 10.000 li. Bagi kami, 10.000 li dapat tercakup dalam waktu untuk minum secangkir teh jika kita berpuasa, tetapi jaraknya masih sangat jauh. Petik 2 titik titik. The Nine Sword Immortal Mansion terletak jauh di dalam samudera, lebih dari 13.000 li di selatan Pulau Golden Tree. Pulau Golden Tree ini tidak lain adalah pulau yang memiliki fungsi teleportasi purba. Ini adalah 2.000 hingga 3.000 li jauhnya dari perbatasan Chaotic Astral Ocean. The Nine Sword Immortal Mansion benar-benar terletak di Chaotic Astral Ocean, yang merupakan hal yang sangat menyusahkan. Jaraknya hanya lebih dari 10.000 li sementara semua orang di sini bisa pergi 1 juta li dalam sehari sehingga mereka benar-benar dapat menutupinya pada saat minum secangkir teh. Tetapi periode waktu yang singkat ini sudah cukup untuk banyak hal terjadi. Mungkin mereka akan mengalami Ferrobis di Chaotic Astral Ocean. Jika ini adalah Ferrobis yang lemah, mereka akan memiliki waktu yang mudah, tetapi jika ini adalah Ferrobis Stage Duji atau bahkan yang Stadium Dacheng maka mereka akan selesai. Yanmo berkata dengan nada tidak peduli, hanya 10.000 li. Tempat ini masih milik pinggiran Chaotic Astral Ocean sehingga sangat tidak mungkin bahwa kita akan menemukan panggung Duji atau Ferrobis panggung Dacheng.
Adapun para ahli abadi, setan longgar dan setan longgar, kebanyakan dari mereka tinggal di kedalaman lautan ini. Jadi, jika kita beruntung, kita hanya akan menemukan beberapa panggung Yuanying atau Ferrobis panggung Kongming. Petik 2 titik titik. Kamu benar, hanya 10.000 li. Karena Nine Sword Immortal Mansion, ada baiknya mengambil risiko ini. Old Freak Triad merenung sejenak kemudian setuju. Yang lain juga merenungkan lalu mengangguk setuju. Mereka semua ingin mencoba keberuntungan mereka. Namun, apa yang dikatakan Yan Mo sangat masuk akal. Mereka hanya akan memasuki area terluar dari Chaotic Astral Ocean sedangkan Ferrobis yang hebat mungkin tidak ada di sini dan para ahli super abadi. Setan longgar dan iblis longgar juga jarang terlihat di sini. Dilong berkata, semua orang sudah setuju, tapi berapa banyak individu dari masing-masing pihak akan pergi ke Nine Sword Immortal Mansion? Azure Dragon berkata sambil tersenyum, tentu saja kita akan memutuskan jumlah individu berdasarkan berapa banyak pedang yang kita dapatkan. Biarkan seperti ini. Jika kamu memiliki satu pedang, salah satu dari kalian bisa pergi, dan jika kamu memiliki dua pedang, kalian berdua bisa pergi. Azure Dragon memiliki dua pedang batu giok, tetapi sebenarnya dia hanya membutuhkan tempat untuk dirinya sendiri. Itu tidak baik. Pendeta Yansu, Dilong, Yida dan beberapa orang lainnya mengatakan hampir secara bersamaan. Pendeta Huotian dan Pendeta Difeng tentu saja ingin pergi, tetapi wilayah penglai abadi hanya memiliki satu pedang batu giok, jadi bagaimana ini bisa diselesaikan? Cara ini lebih baik. Untuk setiap pedang yang Anda miliki, Anda dapat mengirim 3 orang. Pendeta Yansu mengusulkan rencana lain. Itu tidak akan terjadi. Old Freak Triad dan Azure Dragon tidak setuju dengannya. Semakin banyak individu dari kekuatan memasuki Nine Sword Immortal Mansion, semakin banyak manfaat yang bisa didapat oleh kekuatan. Azure Dragon dan Old Freak Triad berpikir bahwa pergi sendirian sudah cukup bagi mereka sehingga secara alami mereka ingin meminimalkan jumlah individu yang datang ke mansion. Qin Yu berkata sambil tersenyum, karena semua orang tidak setuju satu sama lain, bagaimana dengan ini? Mari kita mundur selangkah. Untuk setiap pedang batu giok yang Anda miliki, Anda berdua bisa pergi. Apakah ini baik-baik saja? Dia tidak terlalu peduli berapa banyak individu dari masing-masing pihak dapat pergi sama sekali. Itu tidak baik. Dilong menatapnya dan berkata dengan tawa dingin. Qin Yu, sudah menjadi konsesi bahwa setiap pedang memungkinkan 3 orang untuk pergi. Selain itu, saya percaya Yida dan Pendeta Yansu tidak akan setuju dengan saran Anda. Stellar Tower Anda hanya memiliki 3 ahli sehingga Anda tidak keberatan berapa banyak yang bisa pergi, tetapi Anda bahkan ingin mengikat kami, Anda benar-benar terlalu jahat. Petik 2 titik titik. Omong kosong. Mata Qin Yu berkedip dengan ganas. Dilong, aku jahat. Mengapa Anda memfitnah saya? Apakah Anda benar-benar berpikir saya mudah difitnah? Kamu dan saudara-saudaramu di 9 Demons Hall belum layak untuk perhatianku. Petik 2 titik titik. Apakah kamu pikir aku penurut hanya karena aku sudah baik untuk beberapa waktu? Mereka mengatakan semua meletakkan banyak pada kuda yang rela. Sepertinya mereka benar. Hati-hati, Dilong. Jangan memprovokasi saya, atau Paman Lan saya bahkan tidak perlu beraksi, 2 saudara lelaki saya dan saya akan menghancurkan balai 9 iblis Anda. Qin Yu tidak menyembunyikan niat membunuh di tubuhnya. Qin Yu telah hidup bersama dengan saudara-saudaranya selama 10 tahun terakhir sehingga ia menjadi jauh lebih baik. Kali ini, dia juga sangat ramah sejak 6 kekuatan berkumpul. Melihatnya begitu ramah, Dilong tiba-tiba ingin menggertaknya, yang tentu saja membuatnya marah. Hou Fei berkata dengan tawa yang aneh, Kakak, Dilong, terakhir kali aku tidak bisa bertarung denganmu sampai puas. Sekarang kekuatan saya telah meningkat 1 langkah, saya akan bermain sendiri denganmu sedikit 4 cacing sedikit. Petik 2 titik titik. Bahkan sekarang Azure Dragon masih belum bisa memastikan jenis binatang suci apa Hou Fei sebenarnya. Tetapi dia dapat mentransformasikan setidaknya 2 kali sehingga kelasnya jauh lebih unggul daripada binatang buas biasa. Bahkan binatang ilahi yang langka seperti kodok 3 mata biru jauh lebih rendah darinya. Meskipun dia baru mencapai tahap dongsu awal, jika dia berubah 2 kali, bahkan Azure Dragon tidak akan berani menganggapnya enteng. Ketika Hou Fei masih di tahap akhir Yuanying di masa lalu, dia sudah bisa mengalahkan Dilong, jadi sekarang dia benar-benar tidak akan kesulitan memusnahkan saudara-saudara di. Dilong mengucapkan ham dingin, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia selalu menyimpan dendam terhadap Qin Yu.
Karena Qin Yu telah sangat ramah sejak 6 kekuatan berkumpul, dia ingin menghina Qin Yu secara lisan. Tetapi dia tidak pernah berharap Qin Yu bereaksi begitu keras dan bersiap-siap untuk bertarung segera. Pendeta Yansu berkata dengan cemberut, "Dilong, apa yang Anda katakan salah. Menara Stellar memiliki 3 tuan. Jika mereka semua pergi, mereka akan memiliki keuntungan yang sangat besar. Jadi, Master Menara Qin Yu sudah membuat konsesi dengan mengatakan 2 dari mereka akan pergi. Kamu sedikit banyak mengatakan dia jahat." Petik 2 titik titik. "Yah, well, jangan mengubah topik pembicaraan," kata Yan Mo sambil tersenyum. Mata semua orang terfokus padanya. Baru saja kita membahas berapa banyak orang yang bisa menggunakan pedang giok. Apakah semua orang membuat keputusan? Yan Mo melirik semua orang. Pendeta Yansu, Pendeta Huotian dan Pendeta Di Feng mulai berdiskusi satu sama lain, seperti halnya Yida, Situ Sue dan Jiao Jiu. Bagaimanapun, baik wilayah abadi Penglai dan Purple Flame Devilis Dungeon dibentuk dari berbagai sekolah Siuxian dan Siumo besar sehingga bagi mereka sangat sulit untuk memutuskan berapa banyak orang yang akan mereka kirim. Setelah sekian lama, kami setuju, setiap pedang giok memungkinkan 2 orang untuk pergi. Pendeta Yansu mengangguk pada Qin Yu dengan ramah lalu berkata dengan keras. Ida juga mengatakan dengan acuh tak acuh, Anda dapat mengirim 2 orang dengan setiap pedang batu giok. Kami juga tidak keberatan. Petik 2 titik titik. Old Freak Triad dan Azure Dragon secara alami tidak memiliki pendapat. Dan pembuat saran ini Qin Yu tidak punya alasan untuk tidak setuju dengannya. Karena 5 kekuatan lainnya telah mencapai kesepakatan, Dilong tidak punya pilihan selain memberikan ham dingin kemudian menerima hasil ini. Ya ampun, apa yang bisa saya lakukan ketika Xiao Sue, Dragon Rocky dan Hong Luan semua ingin pergi? Kata Yan Mo dengan suara rendah. Ini agak merepotkan. Saya hanya punya 1 pedang, tetapi kita semua ingin pergi. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Yang lain tidak bisa tidak mengerutkan kening ketika mereka mendengar dia berbicara sendiri. Ah, aku sudah punya solusi. Mata Yan Mo tiba-tiba berkilau saat dia berkata sambil bertepuk tangan dengan gembira. Oh, kamu punya solusi. Apa itu? Pedang giok hanya bisa melepaskan 2 orang dan ini sudah disetujui. Solusi apa yang Anda buat? Old Freak Triad menatapnya dengan curiga dan bertanya. Yan Mo terenyum. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang. Wajah semua orang berubah warna. Mereka hanya melihat seberkas sinar hitam di Dilong, di Jian dan di Su. Kedipan mata kemudian, Yan Mo kembali ke tempat asalnya dan duduk dengan kaki bersilang. Ini tidak apa-apa, bukan? Sekarang saya punya 2 pedang giok sehingga kita berempat bisa pergi, kan? Pedang giok lain tiba-tiba muncul di tangannya. Dia tersenyum sangat cemerlang pada semua orang. Pada saat ini, tubuh saudara-saudara tiga di tidak bergerak, tetapi pupil mereka membesar dan mata mereka menjadi sangat redup dan tidak berwarna. Dengan sapuan rasa suci mereka, semua orang di tempat kejadian tidak bisa menahan rasa heran. Dilong dan 2 saudaranya telah terbunuh. Chapter 182 Book 9. B9C3, Krisis Tersembunyi. Yan Mo, apa artinya ini? Old Freak Triad, yang telah duduk dengan kaki bersila dalam meditasi, tiba-tiba berdiri. Auranya bergelombang dan rambutnya yang hijau mengalir. Retak tepat di antara alisnya terbuka, mengungkapkan mata ketiga, yang berkilau dengan lampu hijau. Menjadi sangat marah, dia menatap Yan Mo. Pendeta Yan Su dan yang lainnya dari Penglai Immortal Region, Qin Yu dan 2 saudara laki-lakinya dari Stellar Tower juga tiba-tiba berdiri dan menatap marah pada Yan Mo. Mata mereka berkedip dengan dingin. Sebaliknya, Azure Dragon mengerutkan kening dalam-dalam. Matanya, yang menatap Yan Mo, sesekali berkilauan karena kedinginan. Wajah Yida berubah biru. Dia menunjuk Yan Mo dan berkata tanpa penundaan, Yan Mo, kami 6 kekuatan telah setuju untuk membiarkan Anda bergabung dengan kami, sehingga 7 sisi dari kita dapat dianggap sebagai aliansi. Mengapa Anda masih membunuh sekutu Anda tanpa izin? Petik 2 titik titik. Nada suaranya menjadi dingin, apa yang diinginkan dengan membunuh sesuka hati? Hari ini kamu membunuh 3 bersaudara jadi besok kamu akan membunuh kami, kan? Begitu Yida berkata begitu, semua orang menatap marah pada Yan Mo dengan niat membunuh yang melonjak. Jelas, jika Yan Mo mengatakan kata yang provokatif, Pendeta Yan Su dan yang lainnya akan mengabaikan segalanya untuk mengejar dan membunuhnya. Yan Mo terlalu kuat sehingga akan membutuhkan kekuatan gabungan dari 4 ahli top, Azure Dragon, Old Freak Triad,
Pendeta Yansu dan Yida, untuk hanya sedikit menahannya. Jika mereka membiarkan Yan Mo pergi kali ini dan jika lain kali salah satu dari 4 ahli ini terbunuh olehnya, mereka tidak akan bisa menahannya lagi bahkan jika mereka mau. Elemen yang berperang tidak boleh dibiarkan ada. Ah gelombang, Yan Mo meregangkan pinggangnya lalu berkata sambil tertawa, apa yang kamu lakukan? Mengapa semua orang ingin membunuhku? Mungkinkah saya melakukan sesuatu yang membangkitkan kemarahan surga dan manusia? Ekspresinya penuh dengan kebingungan. Azure Dragon menyipitkan matanya lalu berkata, Yan Mo, karena Anda telah bergabung dengan kami, 7 sisi kami adalah aliansi. Izinkan saya bertanya sesuatu kepada Anda. Mengapa Anda membunuh saudara Tigadi? Bagaimana kami bisa mempercayai Anda nanti ketika Anda sudah membunuh sekutu Anda? Petik 2. Jika kami tidak bisa mempercayaimu, bagaimana mungkin kita bisa membuka Nine Sword Immortal Mansion bersamamu? Azure Dragon menatap Yan Mo. Para ahli dari 5 kekuatan lainnya, Penglai Immortal Regent, Purple Flame Devilis Dungeon, Azure Dragon, Blue Water Mansion dan Stellar Tower. Semuanya menatap dingin ke arah Yan Mo dengan cara yang sangat tidak ramah. Sekarang mereka telah membentuk lingkaran lengkap. Hanya dengan bergabung, mereka dapat menaklukkannya. Jangan bersikap kasar kepada Tuan. Kucing bersalju itu berteriak dengan dingin. Wajah Qin Yu dan yang lainnya berubah warna. Kucing bersalju ini tampaknya kucing tetapi dia sebenarnya adalah binatang ilahi Zechu yang telah mencapai tahap tengah dongsu. Karena itu dia juga sangat kuat. Xiao Sui, kamu harus memperlakukan tamu dengan sopan. Yan Mo berteriak dengan suara rendah. Iya, kucing bersalju itu menjawab dengan patuh lalu berdiri dengan tenang di sampingnya lagi. Yan Mo terlihat tersenyum pada tamunya yang marah, berkata, oh, ini hanya masalah kecil. Saya bahkan berpikir itu adalah masalah besar. Yan Mo mengatakan dengan cara yang sama sekali tidak peduli. Masalah kecil, membunuh kita itu masalah kecil. Jika nanti kau membunuhku, apakah itu akan menjadi masalah besar atau masih masalah kecil? Pendeta Yansu berkata dengan dingin. Tentu saja itu akan menjadi masalah besar, kata Yan Mo dengan heran. Yang terhormat Yansu, Anda adalah Grand Elder dari Kuil Kingsu di wilayah utara. Status apa yang Anda miliki? Jika saya membunuhmu, Kuil Kingsu di benua Tenglong pasti akan mengirim ahli untuk menemukan saya dan menyebabkan saya kesulitan. Bagaimana bisa aku cukup bodoh untuk membunuhmu? Petik 2. Pendeta Yansu kaget. Qin Yu, Azure Dragon, Yida dan yang lainnya juga terkejut. Yan Mo berkata dengan sangat serius, sekolah-sekolah wilayah Penglai Immortal hanyalah cabang-cabang sekolah di benua Tenglong. Meskipun tingkat kekuatan Anda rata-rata, Anda didukung oleh sekolah Anda. Saya bukan orang bodoh sehingga saya memprovokasi Anda. Petik 2. Yan Mo memandangi Yida dan bawahannya, demikian juga, aku tidak akan dengan mudah menyinggung orang-orang ungu api iblis Dungeon baik karena di benua Tenglong Siumoas sekitar sekuat Siuxianis. Adapun Blue Water Mansion, Triayet, Anda masih belum menggunakan kekuatan sebenarnya dari mata ketiga Anda, kan? Kata Yan Mo sambil tersenyum. Sorot mata Old Freak Triayet berubah suram. Dia kemudian berkata dengan dingin, mengapa kamu tidak merasakannya? Yan Mo berkata sambil tersenyum dengan sikap tidak peduli, aku tidak mau. Anda cukup lemah dari saya dan saya cukup yakin saya bisa membunuh Anda juga, tapi, katak tiga mata biru adalah binatang ilahi yang cukup tangguh. Jika Anda memukul saya dengan putus asa dengan mata ketiga Anda, bahkan saya akan terluka parah. Saya tidak ingin melakukan pertukaran yang tidak menguntungkan seperti itu. Petik 2. Tidak ada yang istimewa dari serangan yang biasanya dilakukan oleh Freak tiga mata kuno dengan mata ketiga, tetapi menghadapi kematian. Ia akan menggunakan mata ketiga untuk meluncurkan serangan habis-habisan, yang begitu kuat sehingga bahkan Yan Mo tidak akan berani menerimanya dengan ringan. Adapun Azure Dragon, Anda adalah anggota dari beberapa keluarga di klan naga, kan? Tanya Yan Mo. Azure Dragon berkata sambil tersenyum, keluarga Yan Mo, sepertinya kamu sudah melupakanku. Yan Mo kaget lalu tertawa haha, keluarga Yan, aku tidak pernah berharap bertemu dengan anggota keluargaku di sini. Di klan naga, keluarga Yan memiliki banyak anggota. Beberapa dari mereka adalah generasi yang sama dengan saya, tetapi saya hanya berkenalan dengan 2 atau 3 dari mereka. Saya tidak mengenal yang lain dan saya juga tidak ingin mengenal mereka. Petik 2. Advertisements. Azure Dragon,
tidak perlu menjelaskan mengapa aku tidak akan membunuhmu, kan? Klan naga memungkinkan Anda tinggal di wilayah utara sehingga harus menganggap Anda penting. Jika aku membunuhmu, itu akan dengan santai mengirim monster tua ke sini dan bahkan penguasa dalam pun tidak akan bisa melindungiku. Petik 2. Sebagai anggota klan naga, Yanmo secara alami tahu betapa kuatnya itu. Sedangkan untuk Stellar Tower, aku mendengar ada dukungan dari seorang abadi-abadi yang merupakan paman master menara Kinyu, kan? Azure Dragon, katakan padaku. Apa tingkat keabadian yang longgar itu? Yanmo berkata sambil tersenyum kepada Azure Dragon dengan cara yang tampaknya sangat antusias. Azure Dragon memandangnya dengan cemberut, Yanmo, pada saat itu kamu sangat muram dan sombong. Sejak kapan Anda menjadi sangat berminyak? Petik 2. Yanmo kaget, suram dan sombong. Ketika dia masih di keluarga Yan di masa lalu, dia memang suram dan sombong dan berbeda dari teman-temannya. Namun, setelah bertahun-tahun berjuang untuk bertahan hidup di wilderness, dia telah banyak berubah. Mengingat hari-harinya di klan naga dan pengalamannya selama bertahun-tahun, Yanmo jatuh kesurupan, tetapi dia segera bangun kemudian berkata sambil tersenyum kepada Azure Dragon. Aku bertanya padamu, tetapi kamu menjawab dengan sebuah pertanyaan. Katakan saja padaku apa yang benar-benar dicapai oleh paman master tingkat menara abadi Kinyu. Petik 2. Aku tidak tahu pasti. Mata Azure Dragon memiliki sedikit keraguan, Yanmo, paman Lan Kinyu sangat kuat. Saya merasa bahwa dia bahkan lebih tangguh daripada para ahli terkuat yang pernah saya lihat di klan naga, yang berarti dia, setidaknya kesengsaraan ke-6 abadi. Setidaknya kesusahan ke-6 longgar abadi. Yanmo terdiam. Saya pernah melihat bahwa paman Lan teleportasi baik Kinyu dan Hou Fei langsung dengannya. Teleportasi adalah kekuatan ajaib yang hanya dapat digunakan oleh kesusahan keempat kesusahan panjang dan di atasnya. Paman Lan Kinyu bahkan dapat berteleportasi dengan yang lain. Level kekuatan ini, Azure Dragon menggelengkan kepalanya dengan senyum yang dipaksakan. Ekspresi Yanmo menjadi khusyuk, dia mungkin bukan saja kesusahan ke-6 yang longgar abadi. Pada saat ini, setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan Yanmo dan Azure Dragon satu sama lain, Pendeta Huotian dan Pendeta Di Feng menatap dingin pada Pendeta Yansu. Ini karena di masa lalu, Pendeta Yansu memberitahu mereka bahwa Paman Lan hanyalah orang awam dan tidak layak mendapat perhatian. Namun, sekarang, menilai dari apa yang baru saja mereka dengar, tampaknya Paman Lan sangat kuat. Mereka harus memperlakukan abadi-abadi yang telah mengatasi kesusahan keempat dengan hati-hati, belum lagi kesusahan longgar ke-6. Bahkan kepala sekolah dari sekolah mereka di benua Tenglong harus memperlakukan ahli super dengan hati-hati juga. Haha, saudara Kinyu. Yanmo memeluk bahu Kinyu. Kinyu tidak bisa menahan rasa takutnya, tetapi dia masih menekan pikiran untuk menyerang Yanmo. Meskipun dia khawatir dengan Yanmo memeluk bahunya, dia percaya bahwa Yanmo tidak akan menyerangnya. Sambil memeluk bahu Kinyu, Yanmo berkata dengan antusias, saudara Kinyu, Anda tidak perlu khawatir. Bahkan jika saya berani, saya tidak memiliki keinginan mati. Paman Lanmu mungkin bisa menghancurkanku hanya dengan satu jari. Daceng tahap Dewa Binatang tidak akan cocok untuknya juga. Jadi, apakah kamu pikir aku akan berani membunuhmu? Petik 2. Kinyu tidak mengatakan apa-apa. Semua orang mengerti alasan ini, tetapi tidak perlu mengatakannya. Rekan Yanmo ini, benar-benar aneh. Kinyu juga merasa bahwa setelah mengetahui tentang kekuatan Paman Lan, Yanmo memperlakukannya dengan sangat berbeda. Jadi semua orang mengerti, kan? Terlepas dari latar belakang saya, jika saya mati, klan naga mungkin tidak akan peduli padaku. Azure Dragon, Anda harus tahu bahwa saya tidak berbohong, bukan? Ada senyum paksa samar di sudut mulut Yanmo. Azure Dragon sedikit mengangguk. Ketika Yanmo masih muda, dia sembrono dan bodoh sehingga dia meninggalkan klan naga. Kehilangan dukungan kuat dari klan bukanlah berkat baginya. Di bawah sayap klan naga, dia belum tentu tidak bisa benar-benar dewasa. Yanmo melirik semua orang dan berkata sambil tersenyum, lihat, aku setidaknya tidak cukup bodoh untuk memprovokasi kamu. Adapun mengapa saya membunuh 3 saudara mereka hanya 3 naga air iblis ungu tanpa dukungan. Saya bahkan ragu tentang, mengapa Anda membiarkan 9 Demons Hall menjadi kekuatan utama di dunia Shenzhen di luar negeri. Petik 2. Ada ketidakpahaman di matanya, Aula 9 Demons tidak memiliki pakar, juga tidak memiliki dukungan.
Meski begitu, mereka masih ingin pergi ke Nine Sword Immortal Mansion untuk memperebutkan harta. Apakah mereka takut senjata kelas abadi akan terlalu panas untuk mereka tangani? Ekspresi mata Yan Mo meremehkan. Jelas, di antara 6 kekuatan utama dunia Xiuzhen di luar negeri, dia paling sering memandangi balai 9 iblis. Ini juga alasan mengapa dia mulai beraksi. Yan Mo memandang semua orang, mengatakan, mereka adalah kekuatan tanpa ahli atau dukungan, saya ingin tahu mengapa Anda tidak membunuh mereka untuk mengambil pedang giok mereka. Yang pada akhirnya sesuai dengan kenyamanan saya. Setelah semua orang mendengar Yan Mo mengatakan kata-kata ini, permusuhan mereka berkurang. Azure Dragon berkata sambil tersenyum, Yan Mo, ketika aku dan 3 mata saling bertarung dengan sengit di masa lalu, 9 cacing kecil ini muncul. Dengan mengandalkan formasi dan bergabung kekuatan, mereka dapat sangat meningkatkan kekuatan mereka. Bahkan aku merasa sedikit merepotkan untuk berurusan dengan mereka sehingga kami hanya membiarkan mereka menjadi kekuatan utama ketiga di dunia Xiu Yao bawah laut. Yang terletak di antara aku dan Triayet, untuk membuatnya lebih stabil. Petik 2 titik titik. Oh, begitu, Yan Mo mengerti. The Nine Demons Hall hanyalah elemen penyeimbang. Istana Naga Azure dan Istana Air Biru memiliki kekuatan yang hampir sama dan telah bertarung sangat sengit sehingga mereka tidak ingin bertarung lagi. Jadi mereka telah membiarkan 9 Iblis Hall ada sebagai zona penyangga di antara mereka. Faktanya, baik Azure Dragon Palace dan Blue Water Mansion tidak pernah berpikir tinggi tentang Nine Demons Hall. Titik titik. Di tempat di mana slip giok jiwa dari 9 Demons Hall disimpan. Setiap hari, seseorang datang untuk memeriksa tempat ini sekali. Hari ini, waktu untuk memeriksa telah datang lagi. Pemimpin regu penjaga dengan malas membuka gerbang tempat itu dengan mata terkulai dan melirik ke konter. Seharusnya hanya ada 4 slip batu giok di rak paling atas karena, bagaimanapun, 5 keagungan lainnya sudah mati. Ah, mata pemimpin pasukan itu muncul dari kepalanya. Rahangnya menurun. Dia sepertinya mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Saat ini, dia benar-benar ketakutan, seolah-olah dia tersambar petir. 2 keagungan terkuat dari 9 Demons Hall adalah Dilong dan Dijian. Meskipun 5 keagungan lain sudah mati, selama 2 ini ada, 9 Demons Hall akan cukup stabil. Namun, sekarang hanya 1 di antara 4 jade yang tergelincir di rak paling atas yang masih utuh. 3 jade slip dari Dilong, Dijian dan Disu telah hancur total. Pemimpin pasukan tentu saja mengerti arti dari ini. Dia menelan ludah dengan tenggorokan keringnya. Mengetahui bahwa ini adalah masalah serius, ia bahkan tidak berani berteriak dan mencoba menenangkan rasa takutnya. Dia kemudian mengeksekusi tanda tangan untuk menutup gerbang dan bergegas menuju istana Dinai. Keagungan ke-9, pemimpin pasukan roh batu giok tergelincir, menjaga tempat meminta audiensi. Biarkan dia masuk. Ekspresi Dinai agak tidak sedap dipandang. Pemimpin pasukan yang bertanggung jawab atas slip jade jiwa adalah orang yang paling tidak ingin dilihatnya karena ketika orang ini datang. Itu berarti setidaknya anggota yang relatif penting dari 9 Demons Hall telah meninggal. Pemimpin pasukan tiba-tiba berlutut di atas pintu masuknya. Ketika Dinai melihat perilaku pemimpin pasukan, hatinya langsung berdetak kencang. Saat ini, mata pemimpin pasukan agak merah, ada teror di dalam pupil matanya dan bibirnya putih. Meskipun dia berusaha menekan rasa takutnya, ekspresinya mengatakan itu semua. Apa yang sebenarnya bisa menakuti pemimpin pasukan seperti ini? Katakan, apa yang terjadi? Dinai berteriak dingin. Napasnya menjadi berat. Kesembilan keagungan. Tenggorokan pemimpin pasukan sangat kering seperti halnya seorang musafir yang tidak minum air untuk waktu yang sangat lama. Keagungan ke-9, keagungan agung dan keagungan lainnya, mereka. Mendengar ini, Dinai hanya merasakan kepalanya berputar. Namun masih ada secercah harapan tersisa di dalam dirinya. Dia terus bertanya, ceritakan dengan jelas. Apa yang terjadi pada mereka? Jika kamu berbohong, aku akan menghancurkan jiwamu. Petik 2 titik titik. Hanya ada secercah harapan. Mereka mati. Semuanya sudah mati. Tepat setelah mengatakan ini, pemimpin pasukan duduk dengan lumpuh. Meski begitu, dia merasa jauh lebih khawatir sekarang. Beberapa saat yang lalu, dia berada di bawah tekanan yang sangat besar karena dia menekan masalah besar di hatinya. Saya mendapatkannya. Anda bisa pergi,
Tetapi jangan memberitahu siapapun tentang ini, Dinai berkata dengan tenang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ya, pemimpin regu itu buru-buru mundur. Dinai kemudian terus duduk di kursinya, tampak sangat tenang. Namun, dia tidak menyadari bahwa wajahnya telah berubah menjadi sangat pucat. Kosong, benaknya kosong. Dinai tetap duduk dengan cara ini. Dia tampaknya tidak berpikir, tetapi sebenarnya pikirannya memikirkan banyak hal. Sekarang waktu pada dasarnya tidak ada artinya baginya. Hanya ketika waktu yang lama telah berlalu dia merasa bahwa hatinya ada dalam rasa sakit yang hebat. Para wanita yang menunggu di istana tidak berani mendekatinya. Dia telah duduk dengan sikap apatis selama 3 hari penuh, tetapi wanita yang menunggu tidak tahu bahwa, baginya, 3 hari ini sepertinya tidak ada habisnya dan juga tampak instan. Fiuh, bubur, bubur. Dinai bernafas berat seperti sepaang belau. Pikirannya pusing. Setelah periode waktu yang tidak ditentukan, ia mulai merasa busuk. Dengan ekspresi ungu, dia meraih bagian dadanya di dekat jantung dengan tangan kanannya. Hatinya dalam banyak rasa sakit yang merobek. Kakak laki-laki, kakak kedua, kakak ketiga, kakak keempat. Satu demi satu, gambar dari 9 bersaudara yang berkeliaran di dunia bawah laut Xiu Yao di masa lalu muncul di matanya. Tidak, saudara-saudaraku belum tentu mati. Mereka mungkin hidup. Benar, pemimpin regu itu harus berbohong padaku. Dia berbohong kepada saya, Dinai berkata dengan suara rendah. Matanya kemudian berubah merah, membuatnya tampak seperti orang gila. Dalam sekejap, dia pergi keluar dari aula utama dan bergegas langsung menuju tempat penyimpanan slip giok jiwa. Chapter 183 Book 9. B9C4, Krisis. Perlahan, gerbang terbuka. Dinai melihat bahwa 3 dari 4 jiwa yang tergelincir di rak atas konter telah hancur, yang berarti 3 saudara lelakinya yang terakhir sudah mati. Dia terdiam saat ini kemudian perlahan memasuki ruangan dan melakukan tanda tangan untuk menutup gerbang. Dia berdiri sendirian di depan meja kayu tua, memandangi 3 batu jade yang hancur. Ketika 9 naga air iblis-iblis masih muda, mereka harus berlari dari satu tempat ke tempat lain tanpa henti di dunia Xiu Yao bawah air yang berbahaya. Baik dalam membunuh, merampok atau melarikan diri, ke-9 bersaudara itu selalu bersatu. Persaudaraan mereka bahkan lebih penting daripada kehidupan mereka. Namun, sekarang, 8 dari 9 saudara telah meninggal dan hanya 1 dari mereka yang tersisa. Haha, Dinai tertawa dengan suara yang sangat rendah. Tawanya sangat lembut. Setelah itu, dia tiba-tiba tersenyum, saudaraku, pada saat itu, kita bertiga menjelajahi dunia Xiu Yao bawah laut dengan cara yang liar dan mulia, tetapi sekarang Anda semua sudah pergi. Satu-satunya dari kita yang tersisa di dunia ini adalah aku, kakak ke-9-mu. Petik 2 titik. Dinai duduk sesuka hati. Sebotol anggur muncul di tangannya keluar dari udara tipis. Dia kemudian minum seteguk dan berkata perlahan kepada jade slip yang hancur. Saudaraku, kita tidak menderita kerugian besar selama bertahun-tahun, tetapi beberapa tahun yang lalu, saudara ke-8 meninggal. Dinai mengerutkan kening karena kematian di Tonglah yang menyebabkan kereta peristiwa yang berturut-turut menyebabkan kematian saudara-saudaranya. Setelah saudara ke-8 meninggal, saudara kedua juga meninggal. Lalu 3 dari Anda mati terus-menerus di Pulau Batu Hitam itu. Hanya dalam waktu singkat, 5 dari Anda mati berturut-turut. Tetapi meskipun kami tahu bahwa para pembunuhnya adalah Hou Fei dan Qin Yu, kami takut akan kekekalan dan tidak berani membunuh mereka untuk membalas kematian saudara-saudara kita. Setiap kali saya memikirkan hal ini, saya merasa seperti pisau menusuk hati saya. Petik 2 titik. Napas Dinai mulai bergetar. Dia kemudian mengambil seteguk anggur lagi. Tapi hari ini, 3 dari kalian yang terakhir telah mati juga. Mati, kalian semua sudah mati. Aku masih bisa samar-samar melihat gambar 9 kita di depan mataku, tapi sekarang hanya ada aku yang tersisa. Aku, akan tetap tidak memiliki saudara laki-laki bahkan jika aku mencari di seluruh dunia. Petik 2 titik. Setelah mengatakan itu, Dinai perlahan-lahan minum anggur dalam diam. Tiba-tiba ada sedikit rasa rileks pada wajahnya saat ia menikmati anggur yang nikmat, ekspresi yang sepenuhnya mengabaikan dan tidak peduli. Sekarang dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bagi setiap saudara-saudaranya adalah kendala terbesarnya. Sekarang semua saudara laki-laki Dinai sudah mati, apalagi yang bisa membatasi dia. Seorang pria bertelanjang kaki tidak perlu khawatir tentang sepatu, seperti kata pepatah.
8 saudara laki-laki Dinai sudah mati jadi dia seperti pria bertelanjang kaki. Dinai berdiri dan melihat Jade yang hancur tergelincir dengan senyum yang cemerlang. Saudaraku, karena kalian semua sudah mati, aku tidak akan peduli lagi. Di masa lalu saya tidak berani berurusan dengan Qin Yu karena takut bahwa saya akan melibatkan orang yang hidup di antara Anda. Tetapi sekarang dengan hanya saya yang tersisa di dunia, saya tidak perlu khawatir tentang apapun. Mulai hari ini dan seterusnya, saya pasti hidup dengan baik. Jangan khawatir, saudara. Pembunuh itu, tidak ada dari mereka yang bisa merasa aman. Petik 2. Rasa dingin di matanya terlihat seperti berasal dari tingkat neraka ke-9. Setelah itu, dia meninggalkan tempat penyimpanan slip giok jiwa. Apa musuh yang paling menakutkan? Mereka bukan orang-orang gila dan haus darah, tetapi orang-orang yang berkepala dingin tanpa kehilangan apa-apa yang tujuannya hanya membalas dendam. Ini adalah jenis musuh yang paling menakutkan. Di masa lalu, 9 Demon's Hall harus menahan diri karena beberapa saudara di masih hidup. Namun, sekarang 8 dari mereka telah meninggal, sebagai satu-satunya yang selamat, Dinai tidak lagi takut pada apapun. Hal yang paling berbahaya adalah, setelah mengalami perubahan drastis dan menderita pukulan seperti itu, Dinai tidak menjadi gila. Sebaliknya, dia menjadi lebih jernih dari sebelumnya. Atau mungkin, dapat dikatakan bahwa ia telah menjadi dingin dan kejam. Saat ini, di wilderness di benua Qianlong. Rekan Xiu Zenist saya, sekarang kita sudah tahu di mana Nine Sword Immortal Mansion berada, lalu kapan kita akan membukanya? Pendeta Yansu menatap semua orang dan bertanya. Yan Mo berkata dengan cemberut, kapan kita akan membukanya? Benua Qianlong berjarak sekitar 200 juta li jauhnya dari Pulau Pohon Emas. Butuh ahli tahap Kongming awal hampir setahun untuk mencapai pulau itu menggunakan kecepatan normalnya. Tetapi saya tidak tahu tentang tingkat kekuatan individu yang dikirim oleh masing-masing pihak sehingga saya tidak dapat menentukan waktu. Ida berkata dengan senyum dingin, pasukan Purple Flame Devilis Dungeon milikku pasti akan tiba di Pulau Pohon Emas dalam 1,5 tahun. Aku akan membutuhkan 3 tahun untuk mencapai Pulau Pohon Emas. Kata-kata Yan Mo membuat semua orang melompat. Yan Mo, mengingat kecepatanmu, mungkin kamu hanya perlu 1 atau 2 bulan untuk tiba. Kenapa kamu masih membutuhkan 3 tahun? Tanya Azure Dragon. Dia tentu bisa menebak seberapa cepat Yan Mo. Jika Yan Mo terbang dengan kecepatan tinggi, bahkan sebulan akan cukup. Yan Mo berkata dengan anggukan, Hong Luan akan menjalani 6-9 Heavenly Tribulation sebentar lagi. 6-9 Heavenly Tribulation milik Dragon Rocky juga dapat datang kapan saja. Jadi, kita lebih baik menyempatkan waktu. 3 tahun, maka jadilah itu. Kata Qin Yu dengan anggukan. Hou Fei telah melewati 6-9 Heavenly Tribulation tetapi Xiao Hei akan menjalani kesusahan ini dalam setengah tahun sehingga Qin Yu tidak khawatir tentang membuka Nine Sword Immortal Mansion segera. Bagus, itu sudah cukup, 3 tahun kemudian, kita akan berkumpul di Golden Tree Island kemudian pergi ke Chaotic Astral Ocean bersama untuk membuka Nine Sword Immortal Mansion. Apakah ini baik-baik saja? Yan Mo menatap semua orang dan berkata. Setelah menunggu selama bertahun-tahun, siapa yang akan menunggu 3 tahun lagi? Selain itu, dibutuhkan semua pedang 9 jade untuk membuka Nine Sword Immortal Mansion. Rumah besar tidak dapat dibuka jika ada pedang batu giok yang hilang. Dan masing-masing pihak memiliki setidaknya pedang giok sehingga secara alami tidak ada yang khawatir bahwa seseorang akan membuka rumah itu terlebih dahulu. Segera, Pendeta Yansu, Yida, Qin Yu, Azure Dragon dan Old Freyak Triad setuju dengan rencana ini. Setelah itu, mereka semua bersiap untuk kembali. Ketika semua orang akan berpisah, tiba-tiba. Hei, Saudara Qin Yu, saya harus memperingatkan Anda tentang sesuatu. Yan Mo berkata kepada Qin Yu. Oh, ada apa, Saudara Yan Mo? Tanya Qin Yu sambil tersenyum. Yan Mo menjawab dengan bertanya, Saudara Qin Yu, apakah Anda pernah memikirkan konsekuensi saya membunuh 3 saudara di? Sepengetahuan saya, Anda dan Hou Fei membunuh beberapa saudara mereka dan sekarang masih ada di Nai yang tersisa di 9 Demon's Hall. Petik 2. Wajah Qin Yu berubah warna sekaligus. Baru saja, ketika mereka membahas masalah 9 pedang abadi Mansion, meskipun 3 bersaudara terbunuh, dia hanya berpikir bahwa mereka dibunuh oleh Yan Mo dan bahwa, mengingat kekuatan Yan Mo, Dinai tidak akan bisa balas dendam.
Dia tidak memikirkan hal lain. Namun, sekarang, setelah diperingatkan oleh Yan Mo, ia menyadari bahwa situasinya buruk baginya. Kawan Yan Mo ini membunuh Dilong dan dua saudara laki-laki di lainnya sehingga hanya Dinai yang tersisa di Nine Demons Hall. Di masa lalu 4 dari mereka peduli tentang hidup satu sama lain sehingga mereka tidak berani membalas dendam pada saya dan Ho Fei. Tapi sekarang sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Qin Yu mengerutkan kening dalam-dalam. Kekuatan Dinai rata-rata sehingga dia tidak bisa membunuh Ho Fei dan aku, tapi, masih ayah, kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua. Pada saat ini dia punya firasat buruk. Dilong dan para ahli lainnya juga mengetahui identitas ayah dan saudara lelakinya. Sebelumnya, saudara-saudara Di tidak berani menyakiti saudara-saudaranya, tetapi sekarang situasinya telah berubah karena hanya ada Dinai yang tersisa. Kamu benar-benar bodoh, Qin Yu. Mengapa Anda mengungkapkan identitas Anda sepenuhnya pada saat itu? Qin Yu menegur dirinya dengan marah dalam benaknya. Namun, di masa lalu dia sangat terbuka tentang identitasnya karena dia berpikir bahwa 9 Demons Hall benar-benar tidak akan berani menyentuh kerabatnya tanpa izin. Selain itu, ia kembali ke dinasti Qin untuk hidup bersama dengan kerabatnya sehingga para pemimpin kekuatan seperti Dilong pasti akan mengetahui siapa dirinya bahkan jika ia berusaha menyembunyikan identitasnya. Yan Mo, kamu membunuh mereka bertiga, tapi aku harus menghadapi konsekuensinya. Qin Yu merasa pahit di mulutnya. Yan Mo berkata dengan wajah polos, Saudara Qin Yu, bagaimana saya bisa disalahkan karena ini? Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan Anda yang disalahkan. Saya akan segera memberitahu bawahan saya untuk menyebarkan berita bahwa saya membunuh 3 Di bersaudara, oke. Petik 2 titik titik. Qin Yu menghela nafas. Jadi bagaimana jika Dinai tahu bahwa Yan Mo membunuh 3 saudaranya? Yan Mo bahkan lebih kuat dari Azure Dragon sehingga Dinai tidak punya kesempatan untuk membalas kematian Dilong dan 2 lainnya. Oleh karena itu, ia mungkin tidak akan menetapkan tujuan membalas dendam pada Yan Mo. Kemungkinan besar ia akan melampiaskan kebenciannya pada kerabatnya. Jangan khawatir, Qin Yu. Dari sini, di dalam, 9 Demons Hall tidak lagi ada di dunia bawah Laut Xiuyao. Saya akan segera mengirim bawahan untuk memberitahu gua-gua di bawahnya bahwa hanya ada Dinai yang tersisa dan sudah selesai. Beberapa gua itu akan dibagi di antara kita. Azure Dragon berkata bersamaan. Old Freak Triad juga berkata dengan anggukan, sekarang hanya ada Azure Dragon Palace, Blue Water Mansion dan Stellar Tower di dunia bawah Laut Xiuyao. The Nine Demons Hall tidak ada lagi. Petik 2 titik titik. Dengan hanya beberapa kalimat, Azure Dragon dan Old Freak Triad telah mengumumkan penghentian 9 Demons Hall. Aku akan mengirim beberapa penjaga istana naga Azure untuk memburu Dinai. Selama dia terbunuh, dia tidak akan menjadi ancaman bagi keselamatan kerabatmu. Azure Dragon dengan cepat memahami mengapa Qin Yu khawatir. Old Freak Triad juga memberikan jaminan yang sama. Saudara Azure Dragon, pendiri agung, terima kasih banyak. Mata Qin Yu berkedip dengan nada dingin. Setelah itu, dia melihat pada semua orang, karena masalah rumah 9 pedang abadi telah diputuskan, mari kita bertemu lagi di Pulau Pohon Emas 3 tahun kemudian. Saya ingin mengajukan permintaan agar tidak ada Xiuyao As yang diizinkan memasuki dinasti Qin. Petik 2 titik titik. Mulai sekarang, setiap Xiuyao As tidak dari Stellar Tower memasuki dinasti Qin pasti akan dibunuh. Kata Qin Yu dengan suara dingin. Dia memandang semua orang, berkata, Saudara Azure Dragon, pendiri besar dan Yan Mo, itu peringatan yang ingin saya berikan sebelumnya. Saya pikir Dinai pasti akan mengirim pasukan besar untuk menyakiti kerabat saya. Mengingat sejarah 9 Demons Hall, ia harus memiliki banyak bawahan yang setia. Saya pasti tidak mampu melakukan kesalahan. Petik 2 titik titik. Bagus, ini tentu bukan masalah. Karena masalah 9 pedang abadi immortal telah diputuskan untuk saat ini, aku juga akan kembali ke Istana Naga Azure. Ditambah lagi, bawahan yang aku kirim ke sini sudah terbunuh oleh pasukan Yan Mo. Azure Dragon segera berkata. Old Freak Triad juga berkata dengan anggukan, masalahnya telah diputuskan jadi saya akan kembali ke Blue Water Mansion juga. Aku akan membawa pasukan Blue Water Mansion kembali bersamaku. Kemudian, jika ada Xiuyao As memasuki dinasti Qin, bunuh saja mereka seperti yang Anda inginkan. Dia juga mendukung Qin Yu. Jangan khawatir, binatang buas setan wilderness tidak akan pergi ke wilayah manusia tanpa alasan.
Selain itu, saya akan memberikan perintah tegas. Jika seseorang melanggar perintah, bahkan jika Anda tidak membunuh mereka, saya akan membunuh mereka. Yan Mo meyakinkan Qin Yu juga. Advertisements. Setelah 3 dari mereka memberinya jaminan, Qin Yu tidak lagi memiliki keraguan. Terima kasih banyak. Hal ini serius sehingga saya tidak bisa membuang waktu. Saya pergi sekarang, katanya kepada semua orang dengan tangan terlipat. Selamat tinggal. Semua orang yang hadir tahu betapa cemasnya dia saat ini. Qin Yu, Hou Fei dan Hei Yu kemudian terbang menuju dinasti Qin dengan sangat cepat tanpa penundaan. Azure Dragon, Tri Eyat, bantu aku menyebarkan berita bahwa aku membunuh Di Long dan 2 saudara di lainnya. Mungkin Dinai cukup bodoh untuk datang ke sini untuk membunuhku, dalam hal ini aku akan sedikit membantu Qin Yu. Yan Mo berkata kepada Azure Dragon dan Old Freyak Tri Eyat. Istana Kerajaan Dinasti Qin, Taman Hutan Murni. Di atas meja batu di bawah pohon willow, ada papan catur dengan berbagai garis silang. Seorang lelaki tua beradab mengenakan pakaian ilmiah hitam dan jilbab sutra dan memegang kipas bulu dan pria parubaya berjanggut panjang berjubah biru duduk berhadapan satu sama lain di meja dengan tenang memainkan permainan Go. Feng Yuzi duduk di satu sisi menonton dalam diam. Setelah berpikir lama, pria parubaya berpakaian biru itu berkata sambil tersenyum, Su Yuan, skill Go-mu menjadi semakin dalam. Pria tua ini, yang melambaikan kipas hitam, tidak lain adalah Su Yuan. Tidak seperti Qin, ia belum mencapai banyak hal di jalur latihan, jadi sekarang, mendekati usia 60-an, ia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda usia. Tidak perlu melebih-lebihkan keahlian saya, kaisar tertinggi. Saya masih jauh lebih rendah daripada Nona Lier, kata Su Yuan sambil menghela nafas. Aku tidak pernah berpikir bahwa setelah kembali dari lebih dari 10 tahun berkeliaran dan berjalan-jalan di luar, aku akan dapat bertemu dengan gadis yang luar biasa. Di masa lalu, setelah kehancuran klan Xiang dan pembentukan dinasti Qin, Su Yuan, seorang pejabat berjasa, tiba-tiba mengundurkan diri dan mulai melakukan perjalanan dunia. Dia menghabiskan lebih dari 10 tahun mengunjungi berbagai tempat indah dengan para pelayannya. Dia baru saja kembali dan bertemu Qin segera setelah itu. Di luar, Qin dan Su Yuan adalah tuan dan pelayan, tetapi mereka sebenarnya seperti saudara. Lebih buruk, haha, sepertinya Anda juga mendengar tentang reputasi Lier saat bepergian keluar. Kata Qin dengan tawa yang keras. Itu tak perlu dikatakan, kaisar tertinggi. Miss Lier terus-menerus mengalahkan God of Go di ibu kota dan bahkan tokoh-tokoh top dunia Go sehingga semua orang di komunitas Go tahu tentang reputasinya. Meskipun saya melakukan perjalanan di sudut paling terpencil di dunia, namanya masih terdengar di telinga saya seperti halilintar. Kata Su Yuan keras. Qin mengamati penampilan Su Yuan untuk waktu yang lama kemudian berkata sambil mendesah, lebih dari 30 tahun telah berlalu begitu cepat sejak Yuer datang ke Misty Villa pada usia 6. Pada saat itu Anda masih muda tetapi sekarang rambutnya di pelipismu sudah sedikit memutih. Petik 2. Ketika Qin Yu berusia 6, Su Yuan berada di masa mudanya. Selama lebih dari 10 tahun terakhir, saya mencoba menemukan Anda tetapi Anda bepergian keluar dan sama sekali tidak ada berita tentang Anda. Terakhir kali Yu membuat pil basis bangunan, mungkin ada beberapa yang tersisa. Meskipun Anda belum berlatih, setelah Anda meminumnya, mereka masih dapat meningkatkan umur Anda. Kata Qin sambil tersenyum. Pada saat ini, 3 kabur datang bergegas. Setelah itu, Qin Yu, Hou Fei dan Hei Yu muncul di depan Qin dan 2 lainnya. Melihat Qin Yu, Qin langsung berdiri, seperti halnya Su Yuan di satu sisi. Ini Paman Su, Yuer. Paman Su Anda baru saja menyelesaikan 10 tahun perjalanan di luar juga. Ketika Qin baru saja berhenti berbicara, Su Yuan membuat gelombang kipas bulunya dan berkata dengan senyum acuh tak acuh. Xiao Yu, menilai daya ekspresimu, sepertinya sesuatu yang serius telah terjadi. Beritahu kami tentang itu. Petik 2. Chapter 184 Book 9. B9C5, menggunakan rencana kecil. Paman Su, mata Qin Yu cerah. Dalam hal siasat, Su Yuan tentu berada pada tingkat yang sangat tinggi karena ia adalah mantan penasihat umum klan Qin. Qin juga memperhatikan bahwa Qin Yu memiliki sesuatu yang serius untuk ditangani sehingga ia segera menatapnya dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ayah, Paman Su, Paman Feng, masalah besar memang muncul. Ini terkait dengan kehidupan anggota klan Qin.
Ekspresi Qin Yu serius. Wajah Qin De juga menjadi serius. Dia mengerutkan kening dalam-dalam lalu berkata dengan suara rendah, "Kau, ceritakan tentang hal itu dengan jelas. Apa yang sebenarnya terjadi? Di masa lalu di dunia Xiu Yao bawah laut, Fei Fei dan aku membunuh beberapa keagungan dari 9 Demons Hall sehingga ada perselisihan besar antara kami dan 4 agung yang tersisa. Tapi, mereka takut pada kekuatan Paman Lan sehingga mereka tidak berani membuat kita kesulitan. Fei Fei, Xiao Hei, dan aku juga tidak peduli dengan balai 9 setan. Namun, petik 2 titik titik. Suara Qin Yu menjadi serius, baru saja, 3 dari 4 keagungan yang tersisa terbunuh di Wilderness, yang berarti hanya ada keagungan yang tersisa di Nine Demons Hall. Sejauh yang saya tahu, keagungan 9 Demons Hall sangat menghargai persaudaraan. Jadi saya pikir keagungan terakhir ini, di Nai, pasti akan mengabaikan segalanya untuk membalas dendam pada saya. Meskipun saya tidak takut padanya dan bawahannya, saya khawatir mereka akan menyerang anggota klan Qin. Petik 2 titik titik. Qin De mengangkat alisnya. Wajahnya berubah warna. Dia telah mendengar Qin Yu berbicara tentang 9 Demons Hall jadi dia juga tahu bahwa itu adalah negara adidaya di dunia Xiu Yao bawah laut. Jika seorang pemimpin kekuatan seperti itu ingin membunuh anggota klan Qin, bahkan Qin Yu, yang mengendalikan cukup banyak pasukan, akan menemukan ini cukup sulit untuk dihadapi. Bagaimanapun, Qin Yu ada dalam terang sedangkan Di Nai dalam gelap. Xiao Yu, dunia Xiu Yao bawah laut yang kamu sebutkan seharusnya memiliki kekuatan lain, kan? Tanya Su Yuan. Qin Yu berkata dengan anggukan, ya, Paman Su. Dunia Xiu Yao bawah laut ini memiliki total 4 kekuatan utama, Azure Dragon Palace, Blue Water Mansion, Nine Demons Hall dan Stellar Tower. Menara Stellar ini juga kekuatanku. Azure Dragon Palace dan Blue Water Mansion adalah kekuatan terkuat. Petik 2 titik titik. Lalu apa berdiri Azure Dragon Palace dan Blue Water Mansion tentang masalah ini? Tanya Su Yuan lagi. Qin Yu berkata, tentu saja mereka ada di pihak saya. The Nine Demons Hall hanya memiliki Di Nai yang tersisa, bagaimana mereka bisa mendukungnya? Azure Dragon Palace, Blue Water Mansion dan Stellar Tower saya telah sepakat untuk mengumumkan bahwa 9 Demons Hall sekarang diakhiri untuk selamanya. Mengingat Di Nai tidak terlalu kuat, kami bahkan tidak perlu beraksi. Ketika dia tahu bahwa 3 kekuatan lainnya bergabung untuk menyerangnya, dia akan melarikan diri. Petik 2 titik titik. Sangat bagus. Senyum muncul di wajah Su Yuan. Xiao Yu, izinkan aku bertanya lagi. Berapa banyak bawahan di 9 Demons Hall kemungkinan ditentukan untuk mengikuti Di Nai? Dan berapa banyak Xiu Yao As yang Anda miliki di dinasti Qin? Su Yuan terus bertanya. Meskipun sebagian besar Xiu Yao As mengikuti individu yang kuat, sangat sedikit dari mereka masih harus tetap bersamanya setelah mengetahui bahwa 9 Demons Hall selesai. Tapi 9 Demons Hall memiliki sejarah 1000 tahun jadi saya pikir sekitar beberapa ratus Xiu Yao As akan dengan tegas mengikutinya. Qin Yu berpikir sejenak kemudian melanjutkan, Stellar Tower saya memiliki setidaknya 10.000 bawahan di dinasti Qin. Petik 2 titik titik. Su Yuan merenung sejenak. Setelah itu, dia melihat Qin Yu dan bertanya, saya ingat Xiu Zenis dapat mendeteksi orang menggunakan indera suci mereka. Ya, rentang indera suci terkait dengan tingkat jiwa seseorang. Semakin tinggi level jiwa Anda, semakin luas jangkauan indera suci Anda. Sedangkan untuk mendeteksi orang, secara umum, Anda dapat mendeteksi mereka yang setara dengan Anda atau lebih rendah dari Anda. Sulit untuk mendeteksi mereka yang lebih kuat dari Anda, kecuali mereka tidak menekan aura mereka. Petik 2 titik titik. Bagaimana para ahli Anda dibandingkan dengan dia? Tanya Su Yuan lagi. Qin Yu berkata dengan percaya diri, Fei Fei, Xiao Hei dan aku semua bisa membunuh Di Nai. Keempat wali saya itu juga bisa menaklukkannya. Petik 2 titik titik. Su Yuan mempertimbangkan sejenak lalu tersenyum tipis. Su Yuan, kamu sudah punya solusi, bukan? Tanya Qin De dengan mata cerah. Su Yuan berkata sambil tersenyum, masalah ini sangat mudah untuk diatasi. Beberapa taktik masih perlu diselesaikan berdasarkan tindakan musuh, tapi aku punya rencana sederhana dan kecil untuk berjaga-jaga melawan mereka. Petik 2 titik titik. Qin Yu senang dan berkata sekaligus, Paman Su, cepat ceritakan tentang hal itu. Su Yuan berkata sambil melambaikan kipasnya dengan lembut. Pertama, karena kamu memiliki 10.000 Xiu Yao As, mari kita gunakan indera suci mereka dengan mengirimkan 5.000 dari mereka untuk tinggal sementara di berbagai tempat di perbatasan dinasti Qin.
Mereka kadang-kadang akan berpatroli menggunakan indera suci mereka. Ini adalah garis pertahanan pertama. Petik 2 titik titik. Kedua, wilayah ibu kota tidak besar sehingga hanya 1000 Xiu Yaoas di tembok kota 4 dapat menutupi semuanya dengan indera suci mereka. Ketika mereka lelah, mereka bahkan bisa bergiliran untuk mencari dan menjaga. Petik 2 titik titik. Namun, Xiao Yu juga mengatakan bahwa indera suci seseorang hanya dapat mendeteksi orang yang lebih lemah daripada atau setara dengannya. Jika seseorang yang lebih kuat dari Xiu Yaoas muncul, mereka mungkin tidak akan bisa melihatnya. Karenanya kami akan mencampurnya dengan beberapa ahli yang cukup kuat secara berkala. Petik 2 titik titik titik. Ketiga, Istana Kekaisaran, wilayahnya kecil sehingga kami akan mengirim 10 yang paling kuat di antara 10.000 Xiu Yaoas ini untuk menjaganya. Mereka pasti bisa menutupinya dengan indera suci mereka. Garis pertahanan terakhir ada di dalam Taman Hutan Murni. Xiao Yu, salah satu dari kalian dan kedua saudaramu yang bersumpah harus berjaga-jaga di sini. Petik 2 titik titik. Rencana ini diusulkan oleh Su Yuan adalah rencana pertahanan paling sederhana. Pada awalnya Qin Yu berpikir bahwa Dinai akan datang untuk membunuh kerabatnya sehingga pikirannya kacau, tetapi sekarang dia tidak memiliki masalah mental setelah mendengarkan analisis Su Yuan. Su Yuan melanjutkan, Dinai dan Anda belum pernah bertemu selama beberapa waktu sehingga tidak ada yang tahu apakah dia telah membuat terobosan dalam kekuasaan. Karena itu, apapun yang terjadi, kita tidak boleh gegabah. Jadi, keempat, kami akan menggunakan umpan politik di Taman Hutan Murni ini. Kami akan meminta orang lain untuk menyamar sebagai ayahmu dan paman Feng dan tinggal di sini. Bahkan jika Dinai secara pribadi beraksi dan mencapai tempat ini pada akhirnya, dia tidak akan mencapai apa-apa. Kami bahkan akan dapat mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Petik 2 titik titik. Qin Yu tidak bisa menahan perasaan malu. Setelah mendengarkan 3 poin pertama, dia berpikir bahwa rencananya sempurna, tetapi dia belum melihat Dinai selama 10 tahun jadi mungkin Dinai telah mencapai tahap akhir Dongsu. Dalam hal ini akan sangat sulit bahkan untuk Qin Yu sendiri untuk berurusan dengan Dinai. 4 poin ini adalah rencana pertama, yang tujuannya adalah untuk berjaga-jaga melawan musuh. Kata Su Yuan sambil tersenyum. Qin Yu kaget. Su Yuan melanjutkan, rencana kedua memungkinkan kita untuk memukul mereka secara proaktif. Itu memiliki 2 poin. Pertama, Anda harus mengirim bawahan untuk menyebarkan berita bahwa 9 Demons Hall selesai di seluruh dunia bawah Laut Xiuyao. Membuat bawahan 9 Demons Hall kehilangan harapan dan menjadi cemas. Petik 2 titik titik. Qin Yu tersenyum. Apakah ini bukan penghasutan? Sebagian besar bawahan itu mungkin akan meninggalkan Dinai setelah tahu bahwa 9 Iblis Hall selesai. Kedua, Anda harus memerintahkan bawahan Anda untuk berkenalan dengan bawahan 9 Demons Hall dan mencoba segala cara untuk berkomunikasi dengan mereka yang berada di sisi Dinai. Jika Anda dapat menyusup ke beberapa bawahan kesetelan Dinai, masalah ini akan menjadi mudah ditangani. Petik 2 titik titik. Mata In Yu cerah. Semua orang memukul seorang pria ketika dia turun sehingga ketika saatnya tiba, sebagian besar anggota Nine Demons Hall pasti akan meninggalkan Dinai. Secara alami, mereka yang akan pergi berkenalan dengan mereka yang akan mengikuti Dinai. Karena itu, tidak akan sulit untuk menemukan cara untuk melakukan kontak dengan orang-orang yang akan mengikuti Dinai. Dia dapat memikat mereka dengan senjata suci, pil suci dan sebagainya untuk menyusup ke beberapa mata-mata ke dalam jajaran bawahan dekat Dinai. Yang selanjutnya akan memungkinkan untuk menghilangkan Dinai. Su Yuan berkata sambil tersenyum sambil melambaikan kipas bulunya, ini hanya 2 rencana yang saya buat ketika tidak tahu apa yang akan dilakukan Dinai. Jika Dinai terlalu lemah, mereka akan cukup untuk menghabisinya. Jika dia punya otak, saya pasti akan memikirkan rencana lain. Petik 2 titik titik. Melihat ekspresi misterius Su Yuan, Qin Yu tidak bisa menahan senyum. Paman Su, apa yang akan Anda lakukan jika Anda adalah dia? Dia bertanya. Aku akan menyusup ke benua Qianlong dan menggunakan manusia untuk berurusan dengan manusia. Hanya metode ini yang dapat memanfaatkan elemen kejutan. Selain itu, ini adalah metode yang paling berbahaya, kata Su Yuan acuh tak acuh. Ada berbagai cara untuk menerapkan metode ini, yang memberikan hasil yang berbeda juga. Tapi salah satu dari mereka lebih baik daripada menyerang secara langsung menggunakan Xiu Yaoas. Petik 2 titik 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 titik. Su Yuan memberikan senyum acuh tak acuh, namun, saya sudah mempertimbangkan berbagai cara itu. Saya ingin melihat gerakan apa yang akan dilakukan Dinai.
Petik 2 titik titik. Hou Fei berkedip beberapa kali. Dia kemudian berkata kepada Qin Yu, kakak laki-laki, para Xiuyaois itu benar-benar bodoh dibandingkan dengan orang tua ini. Setelah sekarang menjadi santai, Qin Yu berkata sambil tersenyum, Fei Fei, Anda tidak bisa membayangkan betapa hebatnya Paman Su saya. Plus, Xiuyaoas tidak cukup baik dalam strategi karena kekuasaan pribadi menguasai dunia Xiuyao. Apa gunanya trik dalam menghadapi kekuatan absolut? Petik 2 titik titik. Jika aku sangat kuat, aku akan menutupi seluruh benua Qianlong dengan akal budiku. Setelah Dinai muncul, saya hanya akan membunuhnya. Apapun rencana yang akan dibuat tidak berguna oleh gerakanku ini. Sayang sekali saya tidak begitu kuat sehingga saya hanya bisa mengandalkan taktik Paman Su. Petik 2 titik titik. Ketika kekuatan pribadi mencapai tingkat tertentu, skema atau trik apapun akan menjadi tidak efektif untuk melawannya. Xiao Yu, kupikir Dinai kemungkinan besar akan membunuh anggota klan Qin. Jika dia gagal, mungkin dia akan menargetkan pejabat penting dinasti Qin. Anda harus membuat beberapa persiapan untuk ini karena jika para pejabat penting terbunuh, stabilitas dinasti Qin akan mengalami pukulan besar, saran Su Yuan. 1000 Xiuyaoas, ini adalah bawahan Dinai yang paling setia. Dinai sudah meninggalkan Nine Demons Hall, membawa 1000 orang ini. Ketika dia pergi, dia juga membawa semua hartanya pergi bersamanya. 3 dari 4 penguasa 9 Demons Hall telah meninggal. Sekarang satu-satunya yang tersisa adalah saudara ke-9. Azure Dragon Palace, Blue Water Mansion dan Stellar Tower dengan ini bersama-sama menyatakan bahwa mulai sekarang di 9 Demons Hall tidak ada lagi. Siapapun yang menangkap Dinai akan dihargai dengan senjata suci kelas atas oleh Stellar Tower. Setiap Xiuyaois yang mengikuti Dinai adalah pengkhianat bagi seluruh dunia Xiuyao bawah laut dan akan dibunuh. Petik 2 titik titik. Pesanan ini menyebar ke seluruh dunia Xiuyao bawah laut dengan sangat cepat. Berdasarkan saran Su Yuan, Qin Yu menghubungi Azure Dragon dan Old Freyak Triad yang kemudian secara bersama bertekad untuk memberikan pesanan ini. Ketika itu menyebar, 9 Demons Hall runtuh dalam sekejap mata. Siapapun yang lari akan mati. Dinai berubah menjadi naga air besar setan ungu dan merobek 10 sesuatu Xiuyaoas yang ingin melarikan diri secara langsung dengan cakar naganya. Dia berharap bawahannya kemungkinan memberontak karena itu ketika dia pergi hari itu, dia hanya membawa yang paling penting dan setia di antara puluhan ribu bawahan 9 Demons Hall. Sayang sekali, bahkan beberapa di antara 1000 bawahan yang paling setia ini melarikan diri ketika dihadapkan dengan perintah itu. Menangkap Dinai akan dihargai dengan senjata suci kelas atas. Mengikuti Dinai sama dengan mengkhianati seluruh dunia Xiuyao bawah laut dan akan dihukum mati. Dua klausa ini membuat hati para Xiuyaoas yang loyal itu berdebar. Mereka mengkhianati seluruh dunia Xiuyao bawah laut, tidak kurang. Kalian semua dengarkan, mulai sekarang, siapapun yang mengkhianatiku akan dibunuh. Jika Anda tidak mengkhianati saya akan memastikan bahwa Anda hidup. Dinai memberitahu lebih dari 800 bawahan yang tersisa. Setengah dari lebih dari 800 bawahan ini benar-benar setia kepadanya. Meskipun separuh lainnya setia kepadanya, mereka juga takut akan nyawa mereka. Dinai berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir. Sekarang 9 Iblis Hall telah hancur, siapa yang tahu siapa yang saya bawa ketika saya pergi. Pada dasarnya tidak ada yang bisa tahu siapa kamu, apalagi membunuhmu. Petik 2 titik titik. Para Xiuyaois itu merasa sedikit lebih santai. Lagi pula, aku tidak akan mendorongmu ke jalan menuju kehancuran, kata Dinai sambil tersenyum. Aku memiliki semua harta karun 9 Demons Hall bersamaku. Awalnya beberapa puluh ribu anggota dari 9 Demons Hall akan disediakan bersama mereka. Tetapi sekarang hanya beberapa ratus dari Anda yang dapat menggunakannya sehingga ada banyak senjata suci dan pil suci untuk semua orang. Petik 2 titik titik. Mata Xiuyaoas itu berkilauan. Mereka juga tahu bahwa Dinai membawa semua harta karun 9 Demons Hall bersamanya saat dia melarikan diri. Yan Mou, Yan Xin, kamu diam-diam membawa 300 pasukan masing-masing ke ujung utara Gua Naga Akuatik Hitam di bawah Stellar Tower dan berkumpul di perairan di sebelah benua Qianlong. Saya akan membawa pasukan yang tersisa untuk bertemu dengan Anda di sana. Kami akan melangkah maju dalam 3 arah. Petik 2 titik titik. Dinai telah membagi pasukannya menjadi 3 kelompok dan menempatkan 2 bawahannya yang paling dapat dipercaya untuk memimpin 2 dari mereka.
Yan Mou dan Yan Xin telah mengikutinya sejak mereka masih kecil dan menganggapnya ayah mereka. Mereka menerima perintahnya tanpa penundaan. Jangan takut, semuanya. Hanya membuang kartu identitas giok Anda dan pergi ke Gua Naga Akuatik Hitam untuk mendapatkan yang baru. Mulai sekarang, Anda adalah anggota Gua Naga Akuatik Hitam di bawah Stellar Tower dari luar tetapi Anda diam-diam adalah bawahan saya, Dinai berkata sambil tersenyum. Para Xiu Yaois itu banyak tenang. Dengan cara ini, tidak ada yang akan tahu bahwa kamu adalah bawahanku sehingga sama sekali tidak perlu khawatir, Dinai berkata dengan percaya diri. Setelah mencapai wilayah Gua Naga Air Hitam, pertama-tama kita akan memilih tempat di perairan di sebelah benua Qianlong untuk mendirikan markas kita. Dinai melihat Xiu Yaoas yang sedikit tenang itu, berkata, percayalah padaku, jika kamu mengikuti saya, kamu akan memiliki lebih banyak harta daripada Xiu Yaoas lainnya. Selain itu, tidak ada yang akan tahu identitas asli Anda. Ingat satu hal, tidak ada yang diizinkan untuk tikus. Mulai sekarang, pemancar akan didistribusikan secara ketat. Hanya yang spesial yang dapat memiliki pemancar. Yang lain tidak diizinkan untuk menghubungi orang luar. 10 pasukan membentuk pasukan, siapapun yang melarikan diri akan terbunuh dan anggota pasukannya yang lain akan secara kolektif dihukum mati. Dinai berkata dengan suara dingin. Hati Xiu Yaoas itu bergetar. Dinai tersenyum lagi dan berkata dengan nyaman, jangan khawatir. Selama kamu tidak mengkhianatiku, kamu akan hidup dengan sangat baik. Tetapi jika ada anggota pasukan yang melarikan diri, anggota pasukan yang lain harus menyalahkan pelarian itu, bukan saya. Dialah yang merugikan Anda. Petik 2 titik titik. Penggunaan hukuman kolektif membuat anggota pasukan memantau satu sama lain. Lagi pula, hidup mereka dipertaruhkan di sini. Setelah itu, regu dibentuk dan pemancar didistribusikan. Baiklah, mari kita pergi ke 3 arah. Perintah Dinai. Di bawah komando Dinai, Yan Xin dan Yan Mou, bawahan Dinai terpecah menjadi 3 kelompok, yang mengikuti jalur berbeda untuk bergegas ke Gua Naga Akuatik Hitam Stellar Tower. Qin Yu, bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, aku akan membunuh semua kerabatmu. Benar, klanmu adalah klan kerajaan dari dinasti Qin, bukan? Saya mendengar pejabat tinggi dinasti sangat penting. Membunuh beberapa dari mereka kemungkinan besar akan membuatmu sakit kepala juga. Dinai tersenyum dingin. Chapter 185 Book 9 B9C6, Kesengsaraan Surgawi yang Bermutasi. Qin Yu dan Lier berdiri berdampingan di tepi danau biru, memandangi bayangan hitam di kejauhan. Saat ini, langit suram, tanahnya gelap dan awan badai mengamuk. Seluruh langit memiliki warna merah gelap yang aneh, seolah-olah itu telah menjadi tungku besar. Awan ungu kesengsaraan melayang di langit sementara segudang percikan listrik berkelok-kelok berkedip. Ledakan, petir ungu menghantam sosok yang berdiri dengan bangga itu dengan ledakan, membawa kekuatan yang tampaknya tak tertahankan. Sosok di bawah awan itu tidak lain adalah Xiao Hei, yang sedang mengalami 6-9 Heavenly Tribulation. Xiao Hei mengangkat kepalanya untuk menatap awan kesusahan dengan mata elang yang tajam. Saat halilintar menyerang, dia tiba-tiba mengucapkan teriakan elang. Pusaran muncul dengan Xiao Hei pusatnya. Petir ungu itu tiba-tiba tersedot oleh pusaran lalu masuk ke perut Xiao Hei. Menelan halilintar adalah langkah yang paling bisa dilakukan Xiao Hei. Lebih parah, ini adalah Thunderbolt ketiga. Ketika menghadapi kesengsaraan, orang lain semua membela diri dengan formasi dan mantra terbatas terlebih dahulu kemudian menahan petir dengan senjata suci, tapi Xiao Hei kebanyakan menelan petir. Baginya, halilintar bahkan menjadi penambah harta. Qin Yu berkata dengan gembira sambil tersenyum. Lier menatap Xiao Hei di kejauhan dengan nada pujian di matanya, mengatakan, kakak Qin Yu, Xiao Hei adalah binatang ilahi yang istimewa. Bahkan binatang ilahi dibagi menjadi kelas tinggi, menengah dan rendah. Xiao Hei jelas tidak kalah dengan Fei Fei. Petik 2 titik titik. Qin Yu tersenyum ke titik di mana matanya mulai menyipit. Ini bukan karena dia bahagia untuk Xiao Hei, tetapi karena Lier memanggilnya, kakak laki-laki Qin Yu. Dia memanggilnya begitu dibawa oleh rencana dia dan Hou Fei datang dengan sebulan yang lalu. Dengan Hou Fei beraksi dan dia bertindak bodoh, mereka memainkan permainan yang bagus dan akhirnya berhasil memaksa Lier memanggilnya kakak laki-laki Qin Yu. Bahkan sekarang dia masih sangat menikmati ini. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkannya tahu apa yang dia rasakan. Ledakan, petir keempat jatuh dengan boom.
Debu dan batu dengan cepat terbang seolah ada badai yang sedang berlangsung. Tekanan yang diberikan oleh petir sangat menakutkan, tetapi Xiao Hei membentangkan sayapnya dan membuka mulutnya, menciptakan pusaran lagi. Bagian dari energi petir diserap secara langsung sementara sisanya membombardir tubuh Xiao Hei. Luar biasa, rasanya luar biasa mandi di petir ini. Suara Xiao Hei bergema di langit. Dia bahkan merentangkan sayapnya dengan ceroboh. Ketika petir bersentuhan dengan sayapnya, sebagian besar diserap secara langsung dan hanya sebagian kecil yang benar-benar mengenai sayap dengan kerusakan yang sangat kecil. Mungkin tidak ada binatang ilahi lain yang bisa mandi di petir seperti ini. Qin Yu sangat senang. Lier juga mengatakan dengan senyum acuh tak acuh, terakhir kali Fei Fei melewati 6-9 Heavenly Tribulation dengan sangat mudah. Tapi menilai dari situasi Xiao Hei, mungkin dia akan mengatasi kesusahan ini bahkan lebih mudah daripada Fei Fei. Lihat, ini sudah petir kelima. Petik 2 titik titik. Ketika dia baru saja selesai berbicara, petir kelima menyerang tubuh Xiao Hei. Xiao Hei membentangkan sayapnya dengan ceroboh. Lampu merah darah tidak jelas bergerak di sepanjang permukaan sayap. Pada saat yang sama, berbagai percikan listrik berkedip-kedip di sekujur tubuhnya tanpa henti. Kali ini Xiao Hei tidak menelan petir dengan mulutnya karena dia merasa bahwa petir ini agak menindas. Petir kelima mengenai tubuh Xiao Hei dengan ledakan. Lampu merah darah bergerak sangat cepat sekaligus. Jagoan, seperti kapas yang menyedot air, cahaya merah darah tiba-tiba menyerap lebih dari setengah petir segera. Petir yang tersisa bahkan tidak bisa menyakiti Xiao Hei sedikitpun. Petir kelima dengan demikian telah dikalahkan dengan cara yang luar biasa. Xiao Hei, jangan terlalu ceroboh. Kami akan kembali setelah petir ke-6, kata Qin Yu dengan tawa yang keras. Meskipun dia memperingatkan Xiao Hei untuk tidak terlalu ceroboh, kalimat terakhirnya menunjukkan bahwa dia juga tidak terlalu memperhatikan petir ke-6. Setelah semua, dia melihat Hou Fei melewati 6-9 Heavenly Tribulation sehingga secara alami dia tahu bahwa Thunderbolt ke-6 hanya sedikit lebih kuat daripada yang kelima. Jangan khawatir, besar. Suara Xiao Hei tertahan. Wajah Qin Yu sangat berubah warna sementara Lier mengambil 2 langkah ke depan tiba-tiba menatap awan kesusahan itu. Booming gelombang-gelombang-gelombang. Seluruh dunia tampaknya mulai bergemuruh. Sementara itu, percikan listrik berbelit-belit yang tak terhitung jumlahnya dihasilkan dari seluruh langit merah yang gelap kemudian berkumpul menuju awan kesusahan seperti lubang ular yang dikendalikan. Apa yang sedang terjadi? Bukankah kesengsaraan umumnya berakhir ketika energi dari awan kesusahannya telah dihabiskan sepenuhnya dalam pengeboman? Mengapa awan kesengsaraan ini mengumpulkan kilat lagi seperti yang terjadi di awal ketika baru terbentuk? Qin Yu segera memiliki firasat buruk. Sejak zaman dahulu, setiap kesengsaraan surgawi telah menghancurkan satu petir demi satu sampai energi dari awan kesusahan yang asli habis. Hanya pada awalnya petir dapat dikumpulkan untuk membentuk awan kesusahan. Tidak ada yang pernah melihat 6-9 Heavenly Tribulation yang secara tak terduga mengumpulkan listrik lagi untuk menyalakan Cloud Tribulation ketika petir ke-6 akan runtuh. Lier menatap dingin ke langit dengan ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Kakak Qin Yu, aku akan menggunakan metode klan saya untuk memeriksanya sedikit. Dia memberitahu Qin Yu. Segera, dia duduk dengan menyilangkan kaki dan tangannya tampak berubah menjadi ribuan tangan. Beberapa sinar cahaya hijau keluar dari tubuhnya, membungkusnya di dalamnya. Pada saat yang sama, dia menutup matanya. Mulut Lier kemudian sedikit bergerak. Berbagai sinar cahaya keemasan memancar dari ujung mulutnya. Dia membuka matanya sebentar dan berteriak kepada Xiao Hei, lakukan yang terbaik. Bahkan tidak berpikir untuk bermain-main. Jika Anda ceroboh, tubuh dan jiwa Anda akan dihancurkan sepenuhnya. Petik 2 titik titik. Xiao Hei mengangguk dengan lembut, tetapi matanya bersinar dengan cahaya merah yang tidak jelas. Bahkan sekarang Qin Yu masih tidak tahu apa ras Lier. Tapi dia tahu bahwa meskipun kemajuannya sangat lambat dalam latihan, dia memiliki banyak kekuatan sihir dan hanya tak terduga. Menurut apa yang dia katakan, ini adalah beberapa teknik rahasia khusus klannya. Ketika dia sudah mengatakannya, jelas bahwa Xiao Hei sangat mungkin akan dipukuli oleh petir ke-6 ini. Jagoan, suara yang terdengar seperti suara napas alam terdengar. Kecepatan penyerapan listrik meningkat 100 kali lipat dalam sekejap mata. Ketika kebisingan itu hilang, petir di alam telah diserap sepenuhnya. Tepat setelah itu, awan kesusahan mulai bergetar. Ledakan,
Kecepatan yang sangat menakutkan. Petir ungu gelap yang setebal lengan jatuh ke bawah. Dalam hal petir, yang memiliki ketebalan lengan sangat kecil. Karena petir ini terbentuk dari seluruh energi dari awan kesusahan yang telah menyerap listrik 2 kali, mudah untuk membayangkan betapa kuatnya itu. Xiao Hei sudah gila, matanya berkilau dengan cahaya merah. Dia membentangkan sayapnya ke puncak. Lampu merah di tubuhnya melonjak sepenuhnya, menempati area seluas 2 hingga 3 meter dalam radius. Dia berteriak lagi dan pusaran itu diciptakan sekali lagi, tetapi kali ini pusaran berputar lebih cepat dan juga memiliki jangkauan yang lebih besar. Petir ungu kehitaman yang setebal lengan menembak pusaran. Pusaran hancur segera. Petir itu sangat kuat bagi pusaran Xiao Hei untuk bertahan. Ini kemudian menembus 2-3 meter dari lampu merah dengan mudah seperti jarum kecil menembus lapisan salju tebal. Lampu merah hanya menyerap sebagian kecil dari petir dalam proses sehingga masih ada sejumlah besar listrik yang tersisa. Pekik, melengking seperti orang gila. Qin Yu tidak dapat membantu mulai gemetar karena dia dapat merasakan bahwa Xiao Hei saat ini berada di perbatasan antara hidup dan mati. Bulu yang sangat keras hancur. Menyebarkan darah. Bahkan bulu-bulu tangguh Xiao Hei tidak bisa menahan kekuatan petir. Dagingnya segera menghitam dan hangus oleh petir. Qin Yu menjadi marah begitu dia melihat adegan ini. Tiba-tiba, seluruh tubuh Xiao Hei mengeluarkan jenis kegelapan yang sangat hitam. Kegelapan ini sangat murni, begitu murni sehingga bahkan menelan sinar cahaya di sekitarnya. Pada saat yang sama, tubuh Xiao Hei menghilang sepenuhnya, hanya menyisakan kegelapan. Petir itu akhirnya mengenai kegelapan dengan ledakan. Jadi, itulah dia, Liver bergumam dengan suara rendah dengan mata yang cerah. Tapi Qin Yu tidak memperhatikan apa yang dia katakan. Pikirannya terfokus sepenuhnya pada Xiao Hei. Xiao Hei telah mengikuti Qin Yu sejak dia masih kecil jadi jika Xiao Hei meninggal, itu hanya akan menjadi pukulan yang tak tertahankan baginya. Langit sekarang telah mendapatkan kembali ketenangannya dan berubah kembali ke warna biru sebelumnya. Kecuali untuk daerah tanah yang telah hangus dan menghitam akibat kesusahan, tidak ada tempat yang terkena dampak. Tetapi masa kegelapan itu mendidih dan berputar tanpa henti. Setelah waktu yang lama, kegelapan secara bertahap menjadi tenang kemudian segera berubah menjadi seorang pria berkepala elang. Begitu Qin Yu merasakan auranya, dia tahu bahwa ini tidak lain adalah Xiao Hei, yang tubuhnya sedikit tipis seperti remaja. Kakak, Xiao Hei menatap Qin Yu dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Qin Yu merasa seluruh tubuhnya berkeringat. Baru saja dia benar-benar gelisah. Xiao Hei berkata sambil tersenyum, entah bagaimana petir terakhir dari kesusahan surgawi 6-9 itu menjadi jauh lebih kuat. Jika saya tidak pergi keluar, mungkin saya benar-benar akan dihancurkan olehnya, tetapi saya melakukannya. Meskipun sekarang saya cukup lemah, beberapa masalah tersembunyi yang disebabkan oleh penggunaan teknik terlarang di masa lalu tampaknya telah dihapus sepenuhnya. Petik 2. Hati Qin Yu dipenuhi dengan sukacita. Setelah Xiao Hei menggunakan teknik terlarang itu, Qin Yu merasa bahwa Xiao Hei telah berubah. Awalnya Xiao Hei memiliki udara sedingin es di sekelilingnya, tetapi setelah menggunakan teknik terlarang itu, dia memiliki udara sangat kacau. Namun, sekarang Qin Yu merasa bahwa udara tentang Xiao Hei telah menjadi murni lagi, atau tepatnya, murni gelap dan sedingin es. Kakak Qin Yu, saya harus memperingatkan Anda tentang sesuatu. Lier memberitahu Qin Yu tanpa bekas senyum di wajahnya. Saat ini Qin Yu sedang dalam suasana hati yang baik karena saudaranya Xiao Hei telah mengatasi kesengsaraan. Dia berkata sambil tersenyum, jangan ragu untuk memberitahu saya tentang hal itu, Lier. Haha, jangan memasang wajah sedih seperti itu, haha. Xiao Hei melewati 6-9 Heavenly Tribulation adalah peristiwa yang mengasyikkan. Petik 2. Lier berkata sambil menghela nafas, Brother Qin Yu, jika perhitungan yang saya lakukan menggunakan metode rahasia klan saya benar, kesengsaraan Anda nantinya akan sangat kuat. Saya harap Anda berhati-hati. Qin Yu kaget. Apa maksudmu? Dia menemukan apa yang dikatakannya agak misterius. Lier berkata dengan menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa menjelaskan rahasia ini kepada Anda. Dengan memberitahumu banyak hal, aku sudah melanggar aturan klanku. Saya hanya dapat memperingatkan Anda bahwa Anda harus meningkatkan kekuatan Anda sebanyak mungkin. Jangan khawatir tentang kesusahan. Sebelum melanjutkan, Anda harus melakukan yang terbaik untuk menguatkan dan membuat diri Anda siap. Petik 2.
Melihat ekspresinya saat ini, Qin Yu tahu bahwa dia tidak ingin banyak bicara sehingga dia mengangguk dengan lembut dan membawa kata-katanya ke hati. Karena ada jarak yang cukup antara 9 Demon's Hall dan benua Qianlong, dibutuhkan pasukan Dinai waktu yang sangat lama untuk tiba. Setengah tahun setelah kesusahan Xiao Hei, ketenangan jangka panjang di dinasti Qin akhirnya mulai terganggu. Puff, gelombang-gelombang, percikan darah, kepala berguling. Beberapa ratus Xiu Yaoas berwajah suram menyerang langsung ke beberapa Xiu Yaoas lainnya. Pasukan Dinai, Anda bahkan berani menyusup ke dinasti Qin. Sepertinya kalian semua memiliki keinginan mati. Pemimpin Xiu Yaois berkata dengan tawa dingin. Mungkinkah kamu tidak tahu bahwa setiap Xiu Yaois yang memasuki dinasti Qin tanpa izin harus dibunuh? 7 Xiu Yaoas lainnya saling memandang. Sekarang mereka telah dikepung sehingga secara alami mereka tidak dapat berlari. Tuan, seorang Xiu Yaois berambut pendek tiba-tiba berlutut dan berkata, Tuan, meskipun saya telah mengikuti Dinai, tidak ada yang bisa saya lakukan. Karena dia mengambil pemancar kami, tidak ada dari kami yang bisa menghubungi orang luar. Kami terpaksa melakukan ini. Petik 2. Sanling, beraninya kau mengkhianati tuan kami. Seorang Xiu Yaois lain di sisi Dinai menatap Xiu Yaois itu dengan marah. Xiu Yaois berambut pendek, bagaimanapun, menegur dengan marah, betray. Dinai Vela menggunakan hukuman kolektif untuk membatasi kebebasan kita dan bahkan membuat formasi ilusi di sekitar pangkalan sehingga kita tidak bisa keluar. Kami bahkan tidak tahu di mana kami tinggal. Yang bisa kami lakukan hanyalah mematuhi perintahnya. Saya sudah muak hidup seperti itu. Petik 2. Xiu Yaois terkemuka berkata dengan mata berkilauan, katakan padaku di mana Dinai. Jika Anda melakukannya, tidak hanya hidup Anda akan terhindar, Anda bahkan akan dihargai dengan mahal. Petik 2. Dinai sangat berhati-hati. Para Xiu Yaois seperti kita biasanya tinggal di dalam formasi ilusi besar. Ketika kami keluar, kami harus mengikuti wali. Setelah beberapa belokan, kami telah menempuh beberapa ratus ribu li sehingga tidak mungkin bagi kami untuk mencari tahu di mana pangkalan Dinai berada. Petik 2. Hanya Dinai dan beberapa wali yang tahu lokasi markasnya, kan? Itu benar, Tuan. Xiu Yaois berambut pendek berkata dengan hormat. Xiu Yaois terkemuka dari Stellar Tower mengerutkan kening untuk sementara waktu kemudian berkata, cadangan ini Xiu Yaois menyerah. Bunuh yang lainnya. Petik 2. Ah, tolong luang aku. 2 Xiu Yaoas lainnya, yang barusan bersikukuh, segera berlutut dan memohon. Xiu Yaois terkemuka dari Stellar Tower berkata dengan tawa dingin, apakah kalian berdua tahu di mana markas Dinai? Mereka berdua terkejut lalu menggelengkan kepala. Kamu menunggu sampai saat terakhir untuk menyerah daripada melakukannya pada awalnya. Selain itu, Anda sama sekali tidak berguna. Kau jenis sampah terburuk. Xiu Yaois terkemuka mengucapkan ham dingin. Pedang terbang di bawah kakinya mengambil nyawa 2 Xiu Yaoas ini segera. Beberapa ratus Xiu Yaoas lainnya kemudian menembakkan pedang terbang mereka bersama. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya melayang ke langit dan menembus tubuh beberapa Xiu Yao dalam sekejap. Darah mereka tersebar di udara. Hanya Xiu Yaois berambut pendek yang masih hidup. Pada malam ini, pertempuran pecah di beberapa tempat di perbatasan dinasti Qin dengan 10 Xiu Yaois bermusuhan muncul di setiap tempat, yang semuanya terbunuh. Namun, Dinai mengirim jauh lebih banyak Xiu Yaoas dalam serangan pertamanya daripada itu dan beberapa dari mereka sudah memasuki dinasti Qin. Pembunuhan balasan akan segera dimulai.